Selamat datang di tokojelek.com. Untuk informasi produk baterai lithium ion 18650 dan ukuran lainnya bisa kunjungi di website tokojelek.com ya kan. Untuk kali ini kita akan unboxing baterai made in Japan. Berbeda dengan baterai made in Korea, kalau satu box itu isinya 200 piece. Kalau baterai made in Japan itu karena untuk safety-nya lebih ditingkatkan, jadi mereka hanya mengemas untuk baterai 18650 itu satu box isinya hanya 180 piece. Yang kita unbox di sini adalah ini, contohnya adalah baterai Panasonic. Jadi baterai kalau dari Japan itu baterai Panasonic atau baterai Sanyo, itu satu box seperti ini dia maksimal isinya adalah 180 piece saja. Di sini ini isinya adalah 6 box kecil. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 box kecil. Isinya masing-masing adalah 30 piece baterai. Jadi ini kemasan aslinya seperti ini. Ini masih kemasan dari pabrik, belum dibuka sama sekali. Seperti ini, isolasinya juga masih satu ya. Kalau sudah dibuka biasanya dikasih isolasi lagi kan, biasanya kelihatan double. Ini belum. Jadi masih satu isolasi, masih original dari pabriknya semuanya. Nah, biasanya kita dapat bisa melihat spek baterainya seperti ini. Ini kode produksi. Ini kebetulan adalah baterainya adalah baterai NCR 18650B ya. Ini 3400 mAh, isinya adalah 180 piece. Ini kode produksinya. Kemasannya seperti ini. Kita coba unbox. Jadi ini adalah tampilan untuk baterai kalau beli dari kemasan aslinya dari pabrik seperti ini bentuknya. Satu box besar ini isinya adalah 6 box kecil. Setiap box kecil ini isinya adalah 30 biji baterai seperti ini. Jadi isinya ini adalah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 kali 5 30 biji. Ini kode produksinya 9611. Kalau satu box 9611 ya, satu box semuanya seperti ini kodenya. Ini artinya kalau tidak salah kodenya adalah ini adalah 2019. 6 ini bulan, 11 ini adalah tanggalnya, tanggal produksi. Jadi satu box kecil ini sih 30 biji dan ini ada 6 box kecil. Coba kita buka semuanya ya. Ini 1 2 3 dan ini ada lagi 3 di dalamnya ya. Jadi total 6 box. Untuk baterai NCR 18650B ini punya kapasitas
nominalnya adalah 3400 mAh. Sedangkan hambatan dalam kalau baterai original ini adalah sekitar 30 sampai 35 miliohm. Untuk baterai produksi Panasonic yang produksinya adalah tahun 2019, pertengahan 2019 ke atas itu cirinya kutub negatifnya ini, kutub negatif ini adalah ada 3 garis seperti ini, goresan 3 baris ini. Kalau yang produksi lama itu adalah 1 titik bentuknya. Jadi ini kalau produksi lama, bisa dilihat ya, kalau produksi lama itu 1 titik seperti ini. Nah, ini produksi sebelum pertengahan 2019. Kalau kutub negatif dan labelnya hampir sama. Kalau warna hijaunya ini kadang agak berubah dikit. Nah, di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat langsung agak kelihatan yang ini lebih hijau. Tapi ini semua original. Kalau kutub positifnya semua sama. Oh, jatuh-jatuh aja nih. Bagaimana dengan hambatan dalam baterai ya? Kalau hambatan dalam baterai tadi kita cek ya, kita buktikan berapa nilainya. Kalau kita pakai acuan misalkan menggunakan baterai analyzer Sunpometer ini ya, SM8124A, kita coba cek. Pertama yang kita cek tadi adalah baterai yang dari kita unbox tadi adalah 9611A ini ya, ini yang baru kita buka tadi. Kita cek dengan hambatan dalam. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 33,6. Jadi karena baterai ini punya rating sekitar 4 ampere ya, 4 sampai 5 ampere. Jadi ini nggak boleh dikuras dengan arus yang lebih gede dari 5 ampere, tidak disarankan. Jadi harus di bawah 5 ampere. Karena ratingnya ini hanya sekitar 4 ampere, 4, sekian ampere ya, aman. Jadi punya hambatan dalam sekitar 33 atau antara 30 sampai 35. Ini tadi adalah kodenya produksi 9611 ya. Ini dari kita unbox tadi. Kalau misalkan dengan kode yang lebih lama sebelumnya, ini 9429, ini produksi berarti adalah 2019 April tanggal 29 ya, 29 April 2019. Kalau ini misalkan 6 Februari 2019. Ini berarti kan yang produksi Februari ini masih pakai 1 titik. Kalau yang produksi April ini kita lihat negatifnya adalah 3 garis. Sebenarnya sama saja kualitasnya ya, hanya tanggal produksi aja. Kita cek juga hambatan dalamnya berapa. Tiga 3,5 sama ya. Yang produksi lainnya ini April 2019.
33,9 34,0, jadi sama aja. Ini produksi yang lebih lama lagi. Contoh, ini kita punya produksi yang sangat lama, misalkan ini adalah arsip baterai kita, ini produksi, kita perhatikan ini 26 Agustus 2015. Kita cek ya, yang produksi 26 Agustus 2015 itu hambatan dalamnya berapa? Nah, kita cek. Ini warnanya lebih hijau. Kalau secara teori, karena ini baterai semua asli, maka hambatannya adalah sama ya, sekitar 30 sampai 35 miliohm. 32,8. Jadi ini original. Contoh yang baterai tidak original yang sudah rewrap, biasanya dari supplier yang nakal, biasanya dia mencampur antara baterai seri lain dengan sama-sama, mungkin bisa dari baterai non Panasonic atau juga baterai Panasonic itu sendiri, tetapi dicampur. Misalkan karena ya harganya yang lain itu lebih murah begitu ya, maka akan kelihatan dari jejaknya hambatan dalamnya. Misalkan ini baterai sudah kita rewrap karena atau dari supplier di rewrap juga. Ini contohnya kodenya adalah 30 Januari 2017 begitu kan. Tapi ini baterai ini baru didapatkan tahun lalu begitu. Dia juga sama-sama kutubnya adalah titik dan satunya adalah sudah bergaris karena ini produksi 2019 mungkin ya. Tetapi kalau kita cek hambatan dalamnya ini berbeda. Jadi baterai ini karena rewrap, kita tidak tahu ini ya baterai ini dalamnya apa akhirnya kan, karena kalau kita lihat dari rewrapnya ini sudah kelihatan kalau ini sudah non ori ya, karena bentuknya sudah kelihatan dari sini ya, kodenya sudah beda. Kita kalau mau cek ini yang mana yang asli apa tidak ya, kita cek hambatan dalam. Kalau Panasonic NCRB itu tadi ya antara 30 sampai 35 kan ya. Contohnya kita cek baterai yang ini A, yang ada titiknya ini. Positifnya ada titik. Nah, kita cek berapa hambatan dalamnya. Kurang fokus. 35 ya, 2. 35,1 ini asli berarti. Ini NCRB yang original. Tapi hanya karena mungkin PVC aslinya ini sudah robek atau apa dari supplier sehingga diganti sama dia. Tapi ini original ya, sama-sama Panasonic NCRB, hanya beda hanya ini aja yang ini dari pabrik apa tidak begitu, sudah di rewrap lagi dari pabrik. Sedangkan kalau ini misalkan ini yang scratchnya 3 coba ya, kita cek hambatan dalam. Nah, hambatan dalamnya ternyata 21,8. Ini sudah kelihatan ya, dari sini ini sudah kelihatan ini bukan Panasonic NCR 18650B. Jadi saya pernah melakukan tes pada baterai ini, untuk kapasitasnya itu ya mirip dengan NCR 18650B. Dia di bawahnya sedikit, sekitar 3300 mAh, kalau ini 3400 mAh begitu.
Ini kalau kemungkinan besar baterai ini adalah NCR 18650 BD. Jadi dia dengan ratingnya adalah 3200 mAh dengan arus discharge-nya adalah sekitar 10 ampere. Jadi kalau baterai itu punya hambatan dalam sekitar 20 miliohm, itu kemungkinan kita bisa aman pakai sekitar 10 ampere ya. Continuous discharge-nya sekitar 10 ampere aman. Kalau sekitar 30 35 itu ya sekitar 4 ampere 5 ampere aman. Oke, sampai di sini ini contoh beberapa baterai ya Panasonic NCRB. Kita sebenarnya punya banyak sekali arsip baterai ini ya, cuman nanti coba saya cari lagi untuk pengetesan misalkan hambatan dalam setiap baterai itu dari tahun ke tahun berapa hambatan dalamnya, karena kita sudah menjual NCR 18650B ini mulai tahun 2010-an ya. Kalau sekarang tahun 2020 kita berarti sudah 10 tahun. Jadi kita punya baterai yang produksi mulai tahun 2000-an ya, 2005 2006 gitu, kita punya arsipnya, punya contohnya yang dulu kita simpan. Kita kalau menjual baterai itu biasanya kita juga simpan beberapa untuk arsip untuk kemudian hari kita tes. Jadi kita misalkan punya baterai 200 atau 1000 gitu, kita nggak menjual semuanya, tetapi kita sisihkan beberapa piece itu untuk garansi, untuk pengetesan dan lain-lain. Sampai di sini ya unboxing untuk baterai dari Panasonic NCR 18650B. Kalau akan beli yang dari pabrik, dari asli, itu kemasannya seperti ini. Kalau sudah kemasan bijian dalam bentuk kertas atau 2 biji dan sebagainya itu, atau dalam kemasan plastik, itu sudah tidak asli dari kemasan pabrik. Jadi itu sudah kemasan distributor masing-masing, yang warna kemasannya bisa beda-beda juga, ada yang hijau, ada yang putih dan lain-lain. Mungkin sampai di sini dulu unboxing kita kali ini. Sampai ketemu dengan unboxing paket baterai lainnya. Untuk baterai yang original Panasonic NCR 18650B, jika berminat bisa cek di website tokojelek.com. Nomor kontak, WA dan lain-lain ada di sini ya. Untuk kapasitas ya, untuk kapasitas baterai tadi yang saya bilang yang rewrap itu sama ya, jadi hampir sama ya, kapasitasnya ini hampir sama. Itu kenapa kita bilang kalau ini mungkin NCR BD, karena kapasitasnya sama aja, hanya terpaut biasanya sekitar 100-200 mAh. Ini baterai Panasonic walaupun tidak ada tulisan Panasonic ya. Kadang ada yang mengeluh, ini kenapa baterai Panasonic tapi tidak ada tulisan Panasonic sama sekali di baterai. Karena ini memang bukan untuk dijual eceran, karena ini untuk OEM, di dalam power bank, di dalam baterai laptop dan lain-lain. Jadi tidak perlu pengakuan ada tulisan Panasonicnya ya kan. Tapi kalau Anda tanya dimanapun, kalau baterai Panasonic NCR 18650B bentuknya ya seperti ini, hijau, tidak ada tulisan Panasonic, tidak ada. Terima kasih.